nama perubahan wujud benda. Gas, mengembun. Cair, menguap. Padat, mencair. Membeku, mengkristal, menyublim. Oke, terima kasih Wisnu Deva. Sekarang Mister minta selanjutnya. Siapa lagi ya? Miss Elova ada nggak Miss Elova? Siapa yang jarang banget nih? Sebentar, Mister cek nih ini namanya, daftar namanya. Naifa Rizky coba bacakan Naifa Rizky. Naifa. Ya, Mister. Lanjutkan ya, baca sayang. Mengembun. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ada dua contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, sisi luar gelas. Ya, terus lanjut. Halo. Sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Perhatikan ketika kalian naik mobil pada daerah. Jendela mobil bagian dalam kering. Ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Apa kalian menempelkan telapak pada kaca? Telapak tangan menjadi basah. Bagian mana peristiwa itu dapat terjadi? Oke, terima kasih. Selanjutnya Maudi. Ya, Maudi bacakan Maudi lanjutannya. Ayo Maudi. Mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Kamu perlu memahaminya. Bacalah penjelasan berikut ini. Udara di sekitarmu banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin, suhunya rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas. Akan tetapi tetes-tetes air berasal dari uap air di sekitarnya. Oke, terima kasih untuk Maudi. Bagus ya, Naifa bagus, Maudi bagus. Berikutnya Almira, kesimpulan dari percobaan. Tadi kan ada beberapa tuh percobaan. Kesimpulannya bagaimana? Bisakah Almira menyimpulkan atau mungkin baca aja di sini nanti Mister yang menyimpulkan. Ya, Almira baca. Membaca dan melakukan percobaan, lengkapilah bagan berikut ini. Ya, jadi tadi itu ada percobaan mengenai air yang di dalam gelas diisi dengan es, kemudian di luarnya ada embun, kemudian ada apalagi ya tadi ya air dimasak, air direbus. Air direbus itu di atasnya akan ketika airnya direbus di sebuah manci itu maka gaharu, sabar gaharu, nanti dulu. Aku belum pernah Mister, udah kan sering dipanggil kamu sama Mister. Oke, untuk misalkan panci kamu masak air, nah di atasnya panci kamu buka itu maka akan ada uap airnya. Uap airnya itu adalah embun, ya, yang disebut dengan embun. Embun itu kalau Mister jelaskan seperti di gambar ini, coba lihat sekarang. Ini adalah salah satu proses perubahan wujud yang terjadi pada proses yang namanya pembentukan awan. Ayo kalau kalian lihat di sini dimulai dari es glester mencair ya. Ada glester mencair kemudian terkena terik matahari berubah menjadi uap air.
Setelah berubah menjadi uap air, terjadi evaporasi. Ya, evaporasi itu uap airnya naik ke atas. Kemudian di sini terbentuklah awan putih, awan yang ringan. Atau awan putih itu disebut dengan awan ringan karena dia masih berupa gumpalan-gumpalan semacam seperti uap gitu, warnanya putih tapi disebutnya awan. Nah, kemudian dia akan menggumpal lebih berat, artinya akan bertemu dengan awan putih yang lainnya. Kemudian dia akan menggumpal dan menjadi sebuah es. Ya. Jadi kamu bayangin kenapa kalau awan di atas langit itu yang ketinggiannya udah tinggi banget, kok dia nggak jatuh sih Mister esnya seperti di situ? Nah, dia tidak akan jatuh, dia nanti jatuhnya akan berubah ketika berubah menjadi cair atau mencair. Ya, mencairnya karena apa? Karena proses alam juga, terjadilah yang namanya hujan. Nah, ini istilahnya proses dalam air ini termasuk salah satu proses yang penting. Dalam siklus air itu terjadi yang namanya proses mulai dari penguapan, kemudian terjadi pendinginan, sublimasi. Ya, sublimasi itu dari benda gas berubah menjadi dari benda mengkristal, ya, kristalisasi. Dari benda gas menjadi benda padat, yaitu menjadi es atau gumpalan es yang ada yang di awan itu. Coba sekarang Mister mau tanya, siapa yang pernah naik pesawat? Aku, Mister. Pernah naik pesawat? Pernah nggak ketika kalian pas naik pesawat? Ya, pernah nggak pas naik pesawat itu ngedenger suara gledek di sayap di pesawat? Pernah. Nah, itu sebetulnya adalah gumpalan awan yang berkumpul di atas langit yang tertabrak oleh badan pesawat. Gumpalan awan itu awalnya itu bentuknya seperti gas, tapi lama-kelamaan semakin pekat maka dia seperti es. Makanya ada kalau di daerah yang subtropis itu dikenal namanya iklim yang namanya salju atau musim salju, ya. Itu kenapa? Karena memang awannya di sana itu rendah, bentuknya itu ya karena ketinggian awannya itu rendah dan suhu di sana relatif dingin, maka jatuhnya itu tidak seperti di daerah kita, seperti daerah Katulistiwa atau daerah daerah tropis, ya. Jadi mereka kalau subtropis itu karena awannya daerahnya itu daerah yang jarang terkena matahari, relatif suhunya dingin dan juga kemudian ketinggian awannya juga tidak terlalu tinggi, maka dia jatuhnya itu berupa salju. Mister, di Indonesia bisa nggak Mister terjadi salju? Tidak bisa terjadi salju. Karena apa? Karena Indonesia itu adalah daerah tropis, daerah yang berada di daerah Katulistiwa yang mendapatkan sinar matahari terus-menerus. Kalau yang daerah yang subtropis itu dia tidak terkena namanya matahari, ada waktunya, makanya nanti ada namanya musim salju. Nah, proses terjadinya awan, kemudian terjadinya hujan, kemudian terjadinya penguapan itu adalah proses yang memang alami, natural. Disebutnya adalah daur ulang air atau daur hidrologi air. Daur hidrologi air biasanya disebutnya. Sirkulasi air mulai dari air hujan jatuh ke bumi, kemudian mengalir ke sungai-sungai, ke laut-laut, kemudian terjadi penguapan naik ke atas menjadi awan, dia berubah bentuk menjadi gas. Setelah menjadi gas dia berubah bentuk lagi menjadi benda padat, yaitu gumpalan awan atau es. Kemudian dia mencair, jatuh menjadi hujan. Nah, itu adalah proses-proses yang terjadi dalam proses daur ulang air. Di sini Mister akan menjelaskan yaitu proses mengembun.
Nah, proses mengembun itu paling sederhana kalau kalian sedang minum minuman yang dicampur dengan es. Kalian letakkan di gelas.